Coba, oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang, salam jumpa ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Penlat 2 terkait dengan proposal dan upload proposal. Hari ini beberapa yang harus saya beri masukan dari proposal teman-teman. Yang pertama, analis situasi atau kondisinya kurang kuat, ya. Analis situasi dan kondisi orang kuat, sehingga nanti ada beberapa yang harus ditekankan kembali. Mana tema kita yang akan diadvokasi? Apakah Anda akan mengadvokasi tentang lingkungan, ya, lingkungan atau pembangunannya? Jadi ketika kita berbicara tentang lingkungan itu apanya? Apakah sampahnya? Apakah itu kemasyarakatannya? Itu harus jelas sehingga nanti yang diadvokasi satu, pengembangan potensi sumber daya lingkungan itu yang seperti apa gambarannya. Tolong nanti dijelaskan. Sehingga ketika kita berbicara KKN tematik ini nanti, teman-teman fokus kepada satu kegiatan umum dan beberapa kegiatan pendukung. Contohnya kita akan pengelolaan sampah, peningkatan upaya produksi sampah menjadi bernilai tinggi, contohnya. Berarti kita akan mengklarifikasi tentang sampah itu mulai dari pembuatan organisasi bank sampah, pelatihan sampah, penjualan produk sampah, hingga nanti ada pelatihan-pelatihan tentang daur ulang sampah. Itu ketika kita KKN tematik. Atau KKN tematik terkait dengan desa wisata. Kalau di situ belum ada desa wisata, Anda dari nol membuat desa wisata, analisis situasi hingga nanti 4 bulan Anda akan membuat desa wisata di situ. Baik itu secara rintisan maupun itu secara profesional. Jadi nanti kegiatan itu diarahkan kepada satu, tetapi nanti ketika Anda pulang dari KKN dari situ bisa dimanfaatkan oleh atau dilanjutkan oleh masyarakat sekitar. Bukan bentuknya insidental, contohnya gotong royong. Ya, gotong royong setiap hari kan gotong royong, ya kan? Kegiatan itu atau pelatihan membuat keripik satu aja, tetapi output besarnya belum ada. Contohnya kalau meningkatkan penghasilan perekonomian masyarakat desa X melalui tukang batu. Jadi kita mempromosikan tukang batu mulai dari identitas tukang batunya hingga nanti kita mempromosikan sehingga dia dapat pekerjaan menjadi tukang batu panggilan. Itu yang diharapkan dari UNESA. Jadi dari 5 program yang kita tawarkan kemarin itu, silakan teman-teman mengambil salah satu saja. Dari yang di sini boleh satu adalah lingkungan, tetapi program-program Anda itu belum menerucut kepada apa yang kita inginkan. Begitu ya. Jadi nanti teman-teman di sini tolong sampaikan kepada dimusyawarahkan lagi proposal Anda yang lebih mengerucut lagi, begitu. Terus di bab 2 itu selanjutnya daftar isi daftar pusaka yang sebelumnya adalah pengesahan terlebih dahulu. Tim penyusun ini ditaruh di belakang ya, di belakang. Jadi nanti pengesahan setelah pengesahan baru nanti daftar isi dalam pusaka hingga bab 1 2 3-nya ya. Nah, ini untuk analisis kondisi atau analisis lingkungan ini bukan KKN-nya yang lebih banyak, tapi analisis lingkungannya adalah Gresik-nya yang lebih banyak. Mulai dari Gresik 1, mulai dari Gresik itu ada masalah apa, kenapa, dan mengapa. Itu diungkapkan betul. Sehingga analisis kondisi dan analisis masalah yang ada di Gresik 27 ini jelas. Sehingga nanti yang kita akan programkan itu bisa terjawab. Jangan sampai membuat program tetapi tidak ada masalah. Satu itu. Jangan sampai membuat program tetapi tidak ada masalah tapi tidak dibuatkan program, tidak sesuai. Ya. Yeah. Apa permasalahan di Gresik ini? Ya teman-teman nanti harus sesuai dengan programnya tersebut. Itu yang harus ditekankan. Gitu. Apa Mbak Ratna? Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika kita membuat KKN tematik ini sesuai dengan program analisis kondisi masyarakat yang diinginkan. Jadi nanti tolong teman-teman dievaluasi lagi. Analisis lingkungan apa? Tadi kan sudah prasurvei, jadi diungkapkan. Dan bab 1 ini tolong diungkapkan lebih banyak. Karena apa? Prosedur yang akan dilaksanakan di bab 1 ini atau latar belakang masalah itu saya rasa
Banyak sekali yang harus diungkapkan, bukan cuma satu halaman ya atau 2 halaman begitu. Itu harus ditingkatkan lagi. Ini. Nah, apakah lingkungan itu berkaitan dengan masker? Ini ya, lingkungan tadi. Nah, ini ada hand sanitizer, masker itu terkait dengan COVID. Iya kan? Kurang sadarnya masker. Judulnya tadi adalah mengembangkan potensi sumber daya lingkungan. Tetapi program Anda tentang COVID. Kan nggak nyambung. Tolong nanti sambungkan prosedurnya. Jadi nanti apa yang analisis lingkungan itu, dia mempunyai potensi apa yang harus dikembangkan. Contohnya potensi di sana itu Pak banyak pohon sengon, contohnya kan. Nah potensi sengon itu untuk apa gitu loh? Itu lingkungan kan? Ya. Kalau ada juga sayur mayur, ini banyak pengembangan agribisnis. Wilayah itu cocok untuk agribisnis. Yang Anda berikan dari agribisnis itu apa? Contohnya Anda membuat kita akan membuat pelayanan agribisnis sebagai wisata, bisa jadi. Atau agribisnis, nah tapi masalahnya apa dulu di agribisnis ini? Dia sudah mempunyai masalah, yang sudah mempunyai potensi, ya kita akan kembangkan. Masalahnya apa? Ya potensinya agribisnisnya bagus, ini bagus. Nah kita akan mengembangkan seperti apa? Gitu loh. Tawaran perbedaan KKN yang sebelumnya dengan KKN ini, ketika tematik itu ya satu program penuh, dan itu harus benar-benar outputnya jelas. Kalau Anda akan mengadvokasi tentang agribisnisnya ini, ya terhadap sayuran, apa buah-buahan, boleh ya yang digali, contohnya buah jeruk akan dimanfaatkan menjadi ini, menjadi itu boleh, asalkan ini sesuai dengan permasalahan yang ada ya. Jangan membuat banyak-banyak karena bingung nanti. Nah ini potensi toga tuh. Tadi agribisnis, sekarang toga boleh, tetapi toga untuk apa? Agribisnis nanti untuk apa? Toga untuk apa? Jangan sampai kita buatkan yang lain-lain aja gitu ya. Sehingga nanti teman-teman di sini banyak kegiatan yang terbuang sia-sia, tidak menjawab dari analisis lingkungan yang ada ya. Contohnya di sini akan ada pelatihan lele. Kenapa dia mau cari potensi apa? Dia kok jadi budidaya lele gitu loh. Itu harus kita potensikan. Jangan sampai nanti kita membuat penyuluhan memilah sampah, membuat pemberdayaan sampah. Loh ini sampah aja sudah banyak loh. Jangan pindah-pindah. Kita berbicara di sini untuk KKN tematik itu satu tema, tetapi nanti membekas. Membekas itu setelah Anda pulang dari KKN itu, siapa yang bawa dulu tentang bahas sampah itu? Oh, mahasiswa UNESA gitu. Jadi before-nya jelas, after-nya jelas. Ya, dulu tidak ada bank sampah, sekarang ada bank sampah. Ya, dulunya masih kotor, akhirnya sekarang bersih. Itu yang diharapkan. Ketika Anda menganalisis tentang lingkungan, potensi lingkungan itu sendiri, ya, itu harus disiapkan. Nah, membantu proyek desa. Nah, ini yang kadang-kadang nggak sesuai juga. Ketika proyek desanya berkaitan dengan lingkungan juga alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita ini ada perpustakaan, itu nggak nyambung lagi akhirnya. Paham maksud saya ya? Tema satu, tapi kerucutannya harus banyak. Kalau Anda bidang pendidikan, bidang literasi, ya cocok membangun perpustakaan, rumah literasi, membangun baliho-baliho besar, atau Anda membangun tentang anti sinetron, anti ini, boleh. Itu literasi. Tetapi tidak nyambung lagi dengan lingkungan yang di atas tadi. Tolong fokus satu program itu penuh. Dan nanti ketika Anda membuat sebuah kampung bebas plastik, ya itu akan menjadi suatu gambaran, ini loh kampung bebas plastik miliknya UNESA gitu. Jadi sudah kita berani memasang gerbang di luar sana, kampung bebas plastik. Paham ya? Kita belajar mengadvokasi ini bukan sebagai mahasiswa yang KKN biasa, ya KKN yang dulu-dulu. Kita sudah berani mengadvokasi, berani memberikan contoh barometernya. Bukan KKN semua kita kerjakan, ngelesi juga, ngecat juga, bukan itu, tetapi kita tematik. Ya, tematik itu adalah ambil salah satu program dari 5 program yang sudah ditawarkan itu, silakan. Anda mau memproyeksikan lebih apa dan bagaimana proyeksi itu lebih
bagus gitu. Nah, tambahan-tambahan ini ya boleh, tetapi kalau nggak nyambung jangan. Ikut senam ibu-ibu. Kalau itu berkaitan dengan untuk pemberdayaan boleh. Lomba menggambar, lomba warnai tentang lingkungan boleh kalau itu keterkaitan. Ya, itu boleh. Tetapi kalau nggak terkait ya jangan. Itu akan membebani dirimu sendiri karena KKN kita fokus kalau ini berhasil, KKN tematik ini berhasil. Itu super sekali. Ya. Dan orang akan lihat kalau semua itu menggambar mewarnai itu wow, KKN yang mahasiswa apa namanya? Mahasiswa kampus-kampus kecil bisa. Jadi UNESA loh, gede. UNESA itu besar, ya. Agensi besar. Jangan kita samakan dengan KKN-KKN yang biasa-biasa itu. Gitu loh. Jadi kita siapkan untuk barometer, teman-teman, rubahlah perilaku masyarakat itu, rubahlah potensi masyarakat itu seperti apa, sehingga Anda akan berikan kontribusi yang benar-benar real. Itu yang diinginkan KKN tematik. Nah, ini jadwalnya oke, nggak masalah. Itu aja. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Saya Pak mau tanya Pak. Boleh, Mas. Apa? Oke. Terima kasih banyak Pak Anam atas masukannya Pak. Ini tadi saya sudah nembusi dari pihak yang memiliki agrowisata Pak, dan beliau juga sangat ramah dan sangat menceritakan peluang yang banyak sekali, dan itu tadi sudah ada gambaran bahwasanya KKN kita di sini mungkin akan difokuskan ke sayur Pak, nanti bisa ke agribisnisnya, terus nanti kita juga akan mengadakan semacam contoh Pak di sana Pak. Nanti kan selama ini kan masih tradisional semua Pak. Di sana kan pengirimannya juga masih pakai selang ditarik-tarik gitu Pak. Terus pembajakannya mungkin masih pakai cangkul. Terus Bapaknya bisa saran kalau misalnya Masnya bisa membuat kayak semacam alat atau mesin untuk lebih memudahkan untuk membajak. Karena setiap hari di sana itu sayurnya selalu panen Pak. Kalau misalnya dari waktu membaca saya bisa mempersingkat waktu, nanti bisa memaksimalkan hasilnya gitu katanya Bapaknya. Nah, betul sekali. Itu yang kita harapkan. Kontribusi yang jelas real. Jadi nanti kan akan meningkatkan agribisnis wisata sayur yang ada di desa itu gitu. Ya. Jadi yang kita berikan itu fokus ke sana. Mulai dari nanti nol, dia benar-benar nol, baru kita kontribusinya jelas gitu. Paham ya teman-teman ya? Tolong nanti ini diperbaiki lagi dan diberikan kontribusi yang benar-benar real. Ya. Kalau itu segmennya berarti ke wisatanya atau kewirausahaannya. Itu harus dipisah. Kalau itu wisatanya berarti ke jasanya. Tapi kalau itu untuk meningkatkan personal atau komunitas tertentu, itu berarti wirausahanya. Nah, mana yang akan diambil itu harus dijelaskan juga runtutannya. Apa yang dibutuhkan dari apa yang dibutuhkan masyarakat sana itu apa gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu, oh iya yang dibutuhkan ini, saya akan solusinya seperti ini. Inilah sebuah problem masalah sosial yang harus kita lakukan. Teman-teman sudah belajar untuk mengadvokasi permasalahan itu, menyelesaikan masalah itu sehingga kita akan mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada di sana. Sudah tahu ya. Jadi nanti silakan Mas Afan, ini untuk Mas Ivan, silakan nanti dimusyawarahkan lagi dengan kelompok. Untuk proposal ini saya tunggu sampai jam 7 malam, ya. Nanti bentuknya PDF sudah ditandatangani oleh ketua PDF. Nanti saya akan tanda tangani jam 8 malam nanti bisa di-submit proposalnya di SIM KKN. Begitu. Ya. Diperbaiki betul langkah-langkahnya dan menuntut kemana yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti masih simpang siur KKN seperti KKN biasa-biasa itu. Ya. KKN kita adalah KKN tematik. Jadi kontribusi apa? Contohnya warung bebas plastik. Ya Anda harus mensosialisasikan warung bebas plastik itu semuanya, masyarakatnya juga. Anda berikan tasnya, berikan sosialisasinya, berikan wacana tentang plastik itu seperti apa, sehingga nanti dia tidak akan menggunakan plastik lagi. Terus ya, Anda membuat banner-bannernya, itu ketika kita mempunyai program bebas plastik. Jadi satu kampung itu semua sudah kesepakatan warung bebas plastik gitu. Ya. Kalau ini nanti agribisnis, itu bagus, wisata agribisnis ayo. Baik apanya yang kita akan tonjolkan. Kalau tadi adalah mesinnya, kalau Anda mampu, catatan ya, kalau Anda mampu dan bisa, itu lebih baik. Tapi kalau Anda berikan tidak mampu, ya jangan dilakukan. Anda suruh membuat mesin bajak yang begitu besar. Tetapi kalau Anda mampu, ini kita akan rakit bersama-sama ya.
ada teman-teman yang dari teknik menyusun, ya kita boleh. Apalagi nanti teman-teman di sini ada, kalau ada dosen dari teknik, Pak saya di sana suruh membuat ini, sama Pak Anam juga Pak, kita akan membuat pengabdian, boleh. Itu ada dananya dari kampus juga, ya. Jadi nanti apalagi nanti hak paten, ini kalau benar-benar hak paten bisa dilaksanakan, ya besar dananya juga untuk teman-teman, begitu. Ada yang lain perlu ditanyakan? Izin bertanya lagi Pak. Boleh. Masih, Pak, berarti untuk sekarang kan sudah difokuskan ke agro sayurnya Pak ya, nanti bisa ke agribisnis sama edukasi, yang penting berhubungan dengan sayurnya Pak ya. Boleh, silahkan dimusyawarahkan di kelompoknya, mau mengambil tema apanya, kewirausahaannya atau wisatanya. Kemarin kan juga ada gitu kan, kewirausahaan atau wisatanya. Itu yang harus ditekankan lagi. Kalau kita berbicara kewirausahaan, beda lagi loh nanti dengan ekonominya kan gitu. Apanya yang akan ditekankan, dan program-programnya runtutkan saja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok itu, gitu. Oh iya, Pak Anam, bertanya lagi Pak. Boleh, untuk silakan. Oh iya Pak, berarti kan di desa kan sebenarnya permasalahan ada banyak Pak, dan dari pihak desa itu meminta kami untuk seperti merawat perpustakaan juga, kan agak nggak enak juga Pak kalau misalnya program tersebut tidak bisa kita laksanakan seperti merawat perpustakaan, karena perpustakaannya itu kayak terbengkalai gitu Pak. Terus untuk tempat sampah juga itu sebenarnya kita itu mau fokus ke agro sayur, akan tetapi dari pihak desa itu meminta kalau misalnya bisa kayak gini nggak apa-apa Mas, bagus. Terus ada banyak saran dari pihak desa dan kami juga agak nggak enak kalau nolaknya gitu Pak. Kalau misalnya saya fokuskan ke sayur saja di proposal, tapi nanti di kegiatan nyatanya kita bisa nyambi-nyambi ke perpustakaan gitu, apakah boleh Pak? Betul, boleh. Kalau yang tertulis untuk di laporan di kementerian, kita ingat ya, kita ada tagihan ya. Kalau kampus kecil tidak ada tagihan dari negara, tapi kalau kampus kita ditagih oleh negara. Tagihan kita adalah untuk masyarakat desa. Jadi kan potensi desa itu apa yang kita akan berikan. Jadi nanti laporan kita akan ke desa sana. Kalau itu sesuai dengan daerahnya, boleh disampaikan bahwasanya kita siap membantu. Tetapi jangan tertulis di desa itu, karena nanti tidak lagi tematik ya. Tapi kalau nanti teman-teman di sana ada sambil kosong membuat itu di logbook, boleh Pak disampaikan, boleh kalau di logbook. Tapi di laporan sama proposal jangan ya. Di logbook di kegiatannya ini boleh. Tapi yang kegiatan besar tetap proposal sama laporannya tetap besar juga, begitu. Izin bertanya lagi Pak. Kalau misalnya di agro sayur Pak ya, jadi teman-teman itu sudah ngekonsep Pak, kita akan membuatkan semacam marketplace atau kita akan memasarkan lagi ke kota-kota besar. Terus dari pihak desa juga ada permasalahan juga, gimana biar marketnya itu lebih luas dan nanti bisa melalui ekspor gitu Pak. Mereka juga minta tolong ke kami kalau bisa gitu Mas. Gitu Pak. Nah, ya makanya kalau itu bisa, alhamdulillah. Makanya jaringan yang kuat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu. Itu yang kita harus gali. Makanya saya rasa mahasiswa UNESA itu lebih punya potensi untuk berpikir, mencari jaringan, mencari ide, mencari konsep dan gagasan kreatif itu. Gitu loh. Ya, bukan lagi kita mengajar yang kecil-kecil atau mengajar kecil. Ya, inilah permasalahan desa yang harus kita laksanakan gitu. Boleh. Jadi itu lebih konsep yang lebih bagus. Buatlah marketplace. Contohnya kita memang potensi untuk ingat ya, before-nya harus Anda rekam dulu. Before-nya apa? Nanti buat filmnya, videonya itu sekitar 10 menit sampai setengah jam, itu before-nya sudah ada. After-nya sambil jalan nanti apa? Jadi ada output-nya yang jelas begitu. Pak Anam sih bertanya Pak, kalau misalnya kegiatan kita kan berisi kewirausahaan Pak, nanti diseling-selingin tentang edukasi seputar teknologi yang berhubungan dengan lingkungan, nanti tentang perkembangan agrikultur. Kalau misalnya itu berjalan Pak, itu kan ada edukasi Pak, ada kewirausahaan juga, dan juga bersangkutan dengan proyek desa. Itu kira-kira kita ngambil tematik yang mana Pak? Apakah juga proyek desa saja Pak? Di proyek desa kalau memang itu keseluruhan ya. Kalau proyek desa itu kan seluruh kan. Proyek desa itu bisa ini, bisa itu, bisa itu. Itu kalau proyek desa. Tapi kalau potensi kan bisa, potensi desa itu bisa ke kewirausahaannya, ke ini kan bisa salah satu. Tetapi kalau menurut saya ambil yang sangat potensi dan Anda bisa menangani. Jangan menggagas yang tinggi sampai ekspor sama impor. Nanti teman-teman tidak sanggup dengan janji itu. Itu yang saya pesankan ya. Kalau itu mampu Anda laksanakan, contohnya kita
membantu untuk perairan sungai menggunakan teknologi ini. Boleh. Pak, saya membantu juga teknologi kincir. Contohnya, kita nanti buat kincir. Film tentang kincir saja itu sudah punya nilai plus loh. Iya kan? Apalagi nanti ada adopsi inovasi di tanaman itu sendiri. Tapi anak teman-teman di sini ada nggak yang bagian dari pertanian? Itu kan menjadi pertanyaan juga. SDM Anda ada nggak yang ahli dari pertanian? Kalau tekniknya, oke, ada. Seperti yang di bajak. Kita akan membuat inovasi bajak dari sepeda ontel contohnya. Iya kan? Bagaimana bajak dari sepeda ontel tapi bisa dalam? Tapi diimplementasikan di sana, itu boleh. Jangan sampai nanti membebankan dari teman-teman yang tidak mampu ditangani seolah-olah kita mampu. Itu jangan. Seperti yang tak bilang tadi, ada ekspor impor jauhan nanti. Kalau kita membuatkan marketplace, membuatkan sarana untuk akses ini, teman-teman yang bagus, cara bagaimana posting foto yang bagus, itu boleh, iya kan? Setidaknya teman-teman mampu untuk ke sana. Begitu. Ada lagi, Mas Ivan? Berarti nanti tetap temanya tentang seputar lingkungan, Pak, ya, yang berhubungan dengan agro sayur, Pak, ya. Agro sayur, silakan. Bisa diselingi dengan edukasi. Nanti kita juga rencana, Pak, ada mengundang nanti anak-anak SD, SMP gitu, Pak. Nanti akan kita edukasi. Kita itu ada rencana untuk memperkenalkan teknologi, Pak. Dari teknik mungkin memperkenalkan anak-anak. Mungkin yang SMP nggak tahu nanti mau SMK jurusan apa atau mau kuliah jurusan apa, mungkin bisa ada pandangan bagi mereka gitu, Pak. Apakah itu perlu dimasukkan ke proposal atau emang cukup? Kalau itu ada kaitannya langsung dengan objek yang Anda lakukan, itu boleh. Tetapi kalau itu gerambiang SMP-nya mana, SMA-nya mana, itu tidak ada kaitannya. Lebih baik sebagai tugas tambahan aja lah. Ya. Karena apa? Ketika kita buat video film dokumenter nanti, ya, film dokumenter 10 menit itu nanti, kan kelihatan before after-nya. Kan nggak bisa kita melihat itu, kita pengenalan teknologi ini. Loh, outputmu apa gitu loh? Tagihanmu apa di sini? Tagihannya adalah menggali potensi desa. Potensi desa yang seperti apa? Ini loh, saya menyediakan marketplace, jelas kan? Marketplace-nya jelas. Saya menyediakan alat bajak yang bisa teknologi tinggi, ini jelas, ya kan? Ketika dulunya itu sampah berserakan kita sorting, baru nanti, akhirnya before-nya jalan-jalan itu menjadi bersih, tidak ada lagi. Itu kan kegiatannya, luarannya jelas gitu, actionnya jelas. Kalau kita membuat pelatihan seperti itu boleh, ya. Tapi nanti dipertimbangkan lagi outputnya apa. Ketika itu dipinta dari desa boleh, ya. Tetapi ditulis di logbook biasa harian, tetapi jangan dimasukkan laporan. Kalau laporan di laporan tambahan boleh, kegiatan tambahan itu aja boleh, nggak apa-apa. Tapi judul utamanya tetap yang lingkungan tadi. Pak, ini mungkin yang terakhir saya mau tanya, Pak. Berarti ini tematiknya itu saya ngambil yang proyek biasa saja, Pak, ya. Nanti yang di proposal sama laporan kita fokuskan di seputar agro sayur, pertanian intinya, Pak, ya. Nanti seminar hasilnya tetap seputar situ, tapi nanti kegiatan kita bisa sambil-sambil dengan kegiatan lain-lain itu, tapi nggak perlu dicantumkan, Pak, ya, di hasil, cukup dibuat logbook saja, Pak, ya. Betul, di logbook sama nanti di kegiatan tambahan boleh gitu ya. Tapi tidak menjadi seluruhnya tambahan. Nanti jangan sampai tambahannya lebih besar daripada umumnya gitu loh. Khususnya Pak. Ya. Jadi nanti teman-teman harus ini saya beri leluasa kepada didiskusikan di kelompok. Jangan diputuskan Mas Ivan sendiri. Diskusikan kelompok dengan baik. Kelompokmu itu mempunyai potensi apa? Mbak Amelia itu mempunyai potensi apa? Mas siswa itu mempunyai potensi apa? Ya, Mas Junior itu mempunyai potensi apa? Sehingga nanti potensi-potensi itu yang bisa dikeluarkan, dieksplor gitu ya. Oh iya, Pak, berarti itu yang untuk pengolahan sampah itu kita masukkan ke program tambahan saja, Pak, ya? Boleh, monggo. Oh iya, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Itu aja dari teman-teman. Silahkan disusun dengan baik proposalnya. Nanti jam 7 maksimal saya tunggu. Tanda tangani dan proposal yang rapi ya, benar-benar rapi. Waktunya masuk paragraf. Terus before after-nya juga 00. Jangan sampai antar paragraf itu jaraknya ke winggi gitu ya.
Ini kan tinggi gitu. Ada yang spasinya 2 ini. Ini kan nggak usah ini ya. Langsung aja. Nah, terus ini harus ada paragrafnya lah. Nah, cuma biar bagus gitu ya. Begitu teman-teman. Ada yang lain? Sekretaris tolong cara penulisannya yang bagus, rapi, proposalnya. Nah ini nggak usah ada seket gini, tapi ya kita kan orang Indonesia kan pakai ini. Nah, biar ada paragraf awal masuk, luar masuk ya. Begitu ya teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada saya akhiri. Silahkan nanti teman-teman rekodnya dikirim kepada panitia sebagai acara penlat kita hari ini, dan tolong nanti ketua dan sekretaris mengirim presensi dan di rekap ya, mulai dari kegiatan-kegiatan kemarin yang sudah masuk siapa, yang belum masuk siapa, yang nggak masuk siapa, dan di akhir nanti silahkan dimusyawarahkan bersama-sama. Begitu dari saya, cukup sekian. Apabila tidak pertanyaan lagi, ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Atau cukup? Mungkin nanti Pak via grup Pak. Oke, silahkan ya dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 7 malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah ya, rekodnya saya serahkan ya kepada teman-teman. Silahkan nanti dikirim ke KKN Indonesia ya, seperti yang kemarin. Ya. Sampai dulu semuanya.